Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romi Mafiro, NIM E 2019-2156, Prodi Ekonomi Syariah 4. Di sini saya akan menanggapi tugas tentang perekonomian terbuka dalam perspektif ekonomi Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Di sini saya akan menanggapi tentang definisi ekonomi terbuka, siklus aliran pendapatan, faktor yang mempengaruhi ekspor dan impor, dan perekonomian terbuka dalam sistem ekonomi Islam. Yang pertama, definisi ekonomi terbuka, di mana dalam perekonomian terbuka itu ada rumah tangga, rumah produksi negara, dan luar negeri. Perekonomian terbuka adalah perekonomian satu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Jadi, perekonomian adalah suatu sistem ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan ekspor dan impor yang tentunya dilakukan antar satu negara dan negara yang lain. Ekonomi terbuka berarti bahwa ada pasar keempat di dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar yang lainnya. Yang kedua, siklus aliran pendapatan. Di dalam siklus aliran pendapatan ada perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dan luar negeri, di mana perusahaan mengeluarkan berupa pajak perusahaan, maka otomatis menjadi pendapatan bagi pemerintah. Perusahaan mengeluarkan alat-alat produksi kepada rumah tangga, maka otomatis menjadi pendapatan bagi rumah tangga. Begitupun perusahaan membeli alat-alat produksi, mengimpor dari luar negeri, maka menjadi pendapatan bagi luar negeri. Misalnya, rumah tangga membeli barang-barang produksi kepada perusahaan dan otomatis menjadi pendapatan bagi perusahaan. Begitupun rumah tangga membayar pajak individu kepada pemerintah, maka otomatis menjadi pendapatan bagi pemerintah. Selanjutnya, faktor penentu ekspor dan impor. Faktor penentu ekspor yang pertama, satu barang dapat mengekspor barang produksinya ke negara lain apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Yang kedua, mutu barang, yaitu kemampuan dari negara tersebut untuk memerlukan barang dan barangnya itu lebih bagus dari dalam negeri. Dan ketiga, kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Misalnya, kemajuan teknologi tentang pesawat terbang, ternyata dia memerlukan plastik, maka itu memerlukan barang-barang Indonesia untuk bahan bakunya. Faktor penentu impor. Yang pertama, oleh tingkat pendapatan negara. Jadi, semakin tinggi tingkat pendapatan, maka banyak barang impor yang dilakukan. Yang kedua, inflasi dalam negeri. Misalnya, inflasi dalam negeri rendah, maka ekonominya maju, sehingga banyak mengimpor. Kekayaan cukup tinggi. Yang ketiga, kemampuan suatu negara untuk membuat barang, yaitu salah satu faktor yang menimbulkan perusahaan impor terhadap pendapatan nasional. Yang terakhir, perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Prinsip dasar yang ditetapkan Islam mengenai pendapatan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Ketika pemerintah Umayyah, Abbasiyah, dan lain-lain, terjadi ekonomi terbuka perdagangan internasional, baik ekspor dan impor. Dalam sistem ekonomi Islam menggunakan parlementer falah, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam sektor rumah tangga, memperoleh pendapatan dari sektor perusahaan berupa upah atau ijarah, dan bagi hasil perusahaan memperoleh pendapatan dari hasil penjualan barang. Adapun pengeluaran dari sektor rumah tangga yaitu berupa infak, sedekah, zakat, dan pajak. Sekian tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.